Welcome to our channel. Mohammed bin Salman alias MBS semakin menampakkan kesungguhannya mewujudkan visi Arab Saudi 2030. Lewat kekuasaannya, negara petrodolar tersebut dicanangkan tidak lagi bergantung pada minyak sebagai sumber pemasukan utama negeri di masa depan. Alhasil, sejumlah rencana pun disusun termasuk upaya yang dilakukan untuk menarik wisatawan mancanegara dan investor. Lalu, bagaimana Arab Saudi akan mewujudkan cita-cita mereka? Tidak lain dan tidak bukan melalui sejumlah proyek gila yang akan kita bahas berikut ini. Pembangunan kasino dan hotel megah. Banyak pembangunan yang kini digagas oleh pemerintah Arab Saudi. Satu di antaranya datang dari proyek Pulau Tiran dan Sanavir yang nantinya akan menjadi lokasi diperadakannya sebuah kasino dan hotel mewah. Ya, Arab Saudi menunjukkan perubahan semakin mengejutkan terutama bagi turis asing. Setelah membuka pantai untuk berbikini, sebentar lagi negara Timur Tengah itu bakal membangun sebuah kasino. Pulau Tiran dan Sanavir dibeli Arab Saudi dari Mesir pada tahun 2016. Sebelumnya Pulau Tiran telah didemilitarisasi sesuai perjanjian normalisasi Mesir-Israel pada tahun 1979. Selain itu akan ada akses jembatan yang nantinya menghubungkan pulau menuju wilayah Mesir. Meski tidak memiliki sumber daya yang besar, pulau ini dianggap strategis karena lokasinya menjadi pintu masuk dari Laut Merah menuju Eilat, pusat ekonomi dan perdagangan Israel. Hal ini jugalah yang menjadi langkah awal bagi Arab Saudi untuk membuka pintu bagi wisatawan Israel, sebagaimana dilaporkan kantor berita Israel Globes pada Januari tahun ini. Selama ini, wisatawan asal Israel memang dilarang masuk ke Arab Saudi sebagai bentuk sikap tegas atas dukungan negara kepada Palestina. Pusat olahraga musim dingin. Tidak hanya berpikir untuk menghadirkan tempat judi legal, Arab Saudi bahkan mulai berupaya untuk menyulap gurun pasir menjadi tempat ski. Namun, bagaimana mungkin pusat olahraga musim dingin dibangun di tengah padang pasir yang tandus? Jawabannya bisa kalian temukan pada mega proyek dengan arena bermain yang luas bernama Trojena. Pembangunannya pun telah dimulai dan diharapkan menjadi tempat Asian Winter Games tahun 2029. Trojena berencananya dibangun sejauh 48 km di daerah Pegunungan Sarawat, pantai timur Laut Merah yang suhu lingkungannya sekitar 10 derajat Celcius lebih rendah dari tempat lain di Arab Saudi. Di musim dingin, suhu di daerah tersebut turun di bawah titik beku dan muncul salju, bervariasi di seluruh Arab Saudi. Berdasarkan informasi Januari 2023 oleh Daily Star, lokasi resort yang unik diharapkan dapat menyaingi beberapa tujuan ski paling populer di dunia. Pusat olahraga musim dingin ini merupakan bagian dari pembangunan proyek kota pintar sepanjang 177 km yang disebut NEOM. NEOM diumumkan oleh MBS pada tahun 2017. NEOM merupakan proyek gila yang kemudian lebih sering disebut sebagai fantasi ketimbang futuristik. Bagaimana tidak? Kota ini dirancang untuk menjadi kota pintar tanpa polusi dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk 3 bagian besarnya. Di antaranya kota apung Oksagon, tempat rekreasi Trojena, dan kota The Line. Kota apung Oksagon sendiri merupakan kota industri yang akan dibangun di atas Laut Merah berdekatan dengan terusan Suez, menjadikannya sebagai tempat strategis dengan banyaknya jalur transportasi dan perdagangan. Nantinya, NEOM akan memiliki zona ekonomi dan otoritasnya sendiri, sehingga terpisah dari aturan yang mengatur wilayah kerajaan lainnya. Jaringan bandara internasional juga akan dibuat. Selain itu akan ada proyek kaca raksasa yang terdiri atas gedung pencakar langit sepanjang 170 km dengan lebar 200 meter dan tinggi lebih dari 300 meter yang dinamakan The Line. Tidak heran jika estimasi dana untuk menghadirkan NEOM yang membentang seluas 26.500 km persegi itu diperkirakan mencapai 500 miliar dolar AS atau setara dengan 7,552 kuadriliun rupiah. Proyek Laut Merah. Selanjutnya ada proyek yang dimaksudkan menjadi pemimpin dunia dalam bidang pariwisata, yaitu Red Sea Project atau Proyek Laut Merah. Pada Februari 2021, MBS mengungkap bahwa proyek tersebut akan menggalangkan kawasan ramah lingkungan.
sekaligus akan menyumbang pendapatan negara sebesar 5,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 89 triliun rupiah per tahunnya pada 2030. Serta 1,8 kuadriliun pada 2040 menurut laporan The Red Sea Development Company. Arab News dalam rilisnya mewartakan bahwa proyek ini direncanakan menjadi kawasan pariwisata mewah dengan total kawasan seluas 34.000 km persegi, 28.000 km persegi diantaranya mencakup 9 pulau yang menjadi kawasan dibangunnya berbagai fasilitas mewah, di mana 50 hotel super mewah dan bandara internasional termasuk dalam bagiannya. Jika jadi, maka proyek ini diperkirakan akan menyerap 35.000 sampai 70.000 pekerja. Destinasi ini juga menampilkan ngarai gunung, gunung berapi yang tidak aktif, serta situs budaya dan warisan kuno. Amala. Amala adalah proyek ultra mewah di pantai Laut Merah Arab Saudi yang berfokus pada kesehatan, hidup sehat, dan meditasi. Resort mewah di pantai barat Laut Arab Saudi ini akan membatasi NEOM dan proyek Laut Merah. Pada Juli 2021, Amala mengumumkan kemitraan dengan Dewan Seni Saudi untuk 21,39 seni Jeddah, di mana upaya tersebut hadir untuk merayakan bakat kreatif dan artistik dari kawasan dan sekitarnya. Sebagaimana diketahui, Amala akan menawarkan fasilitas dan layanan kepada tamu yang memberikan pengalaman mewah di berbagai bidang seperti seni, budaya, mode, kesehatan, dan layanan olahraga. Proyek yang diharapkan menjadi penggerak pariwisata kerajaan itu dilaporkan bakal memiliki 2.500 kamar hotel dan 700 villa hunian pribadi. Selain itu ada area retail dengan 200 outlet serta Triple Bay Yacht Club di Cagar Alam MBS yang dirancang dengan desain rumah tradisional Arab. Ad-Diriyah. Pada Juli 2021, pembangunan infrastruktur penting dari kota budaya dan warisan terbesar dunia dimulai di sepanjang Jalan Lingkar Barat Riyadh sebagai bagian dari pengembangan otoritas pengembangan Gerbang Diriyah. Terletak di pinggiran Riyadh, Ad-Diriyah diharap mampu mendatangkan 27 juta pengunjung domestik dan internasional pada tahun 2030. Hingga saat itu tiba, mereka telah menyiapkan beberapa restoran dan hotel termewah di dunia dengan semua struktur bergaya arsitektur tradisional Najdi. Pembangunannya sendiri dibagi ke dalam beberapa fase, di mana fase pertama akan diselesaikan di awal tahun 2022. Fase pertama dari master plan proyek akan fokus pada Taman Lanskap Wadi Hanifah dan Bujairi Terrace yang menampilkan 18 restoran baru. Beberapa di antaranya akan berbintang Michelin, sementara yang lain akan menawarkan hidangan lokal Saudi. Fase kedua direncanakan sebagai pengembangan serbaguna berskala Paris, berfokus pada pejalan kaki dengan semua aset hiburan budaya. Sementara fase ketiga akan memiliki aspek perumahan yang besar. Tidak heran jika proyek raksasa ini dilaporkan bernilai 50 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 750 triliun rupiah. Qiddiya. Sama seperti Ad-Diriyah, proyek di pinggiran Riyadh ini akan mengusung konsep hiburan. Ini mencakup taman hiburan Six Flags, lapangan golf, dan kompleks seni. Proyek ini dibangun di atas 5 pilar utama yang terdengar sangat menarik. Kelima pilar yang dimaksud adalah olahraga dan kesehatan, alam dan lingkungan, taman dan atraksi, gerak dan mobilitas, serta seni dan budaya. Taman ini akan berdiri di atas tanah seluas 22,5 hektar yang nantinya menjadi rumah bagi 22 wahana dan atraksi. Termasuk 9 diantaranya akan menjadi yang pertama di dunia. Ini akan mencakup 9 zona. Terinspirasi oleh hewan yang menghuni daerah sekitar Qiddiya, Taman Hiburan Six Flags akan berisi 28 wahana dan atraksi di 6 wilayah bertema, di mana daya tarik utamanya adalah label Taman Hiburan Air Pertama Kerajaan. Beberapa wahana telah dirancang untuk menggunakan air 75% lebih sedikit dibandingkan dengan yang lebih konvensional di taman air lainnya. Pada tahun 2030, Qiddiya diharapkan dapat menarik hingga 17 juta pengunjung setiap tahunnya. Itulah daftar proyek gila Arab Saudi demi mewujudkan ambisi kebergantungan atas minyak. Kira-kira seperti apa gambaran Arab Saudi di masa depan?